Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falwa Fatma Fitriani dari kelas X TKJ 2 absen 15, ingin mempresentasikan mapel sejarah Indonesia dengan subtema kekuasaan VOC di Nusantara. Pada tahun 1614, Pietersburg digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reynis. Tahun 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Lawrence Real, tahun 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Lawrence Real ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Orang-orang Belanda yang bergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya mereka bersikap baik dengan rakyat. Hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan lancar. Bahkan seperti telah dijelaskan di atas, orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pietersburg diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama-kelamaan orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungannya yang melimpah, dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai dan terkadang melakukan paksaan dan kekerasan. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Oleh karena itu, pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku setelah VOC hengkang dari Jayakarta. Pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten tahun 1619. Gubernur Jenderal VOC Lawrence Real digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Johnson atau J.P. John. J.P. John dikenal Gubernur Jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Oleh karena itu, merasa bangsanya dipermalukan pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka J.P. John mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Armada Angkatan Laut dengan 18 kapal perangnya mengepung Jayakarta. Ternyata, dalam waktu singkat Jayakarta dapat diduduki VOC. Kota Jayakarta kemudian dibumi hanguskan oleh J.P. John pada tanggal 30 Mei 1619. Di atas puing-puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru bergaya kota dan bangunan di Belanda. Kota baru itu dinamakan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta. J.P. John adalah gubernur jenderal yang sangat bernafsu untuk memaksakan monopoli. Ia juga dikenal sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Disertai dengan sikap congkak dan tindakan yang kejam, J.P. John berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara. Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara pada tahun 1623, J.P. John kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Pieter de Carpenter. Tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda, J.P. John diminta kembali ke Batavia. Akhirnya pada tahun 1627, J.P. John tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai gubernur jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya. Pada masa jabatan yang kedua inilah terjadi serangan tentara Mataram di bawah Sultan Agung ke Batavia. Batavia senantiasa memiliki posisi yang strategis bagi VOC. Semua kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari markas besar VOC di Batavia. Di samping itu, Batavia juga terletak pada persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional.
Batavia menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka, India, kemudian juga menghubungkan dengan Nusantara bagian timur. Apalagi posisi Batavia yang berada di tengah-tengah itu menjadi semakin strategis dalam perdagangan rempah-rempah. VOC semakin serakah dan bernafsu untuk menguasai Nusantara yang kaya rempah-rempah ini. Tindakan intervensi politik terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pemaksaan monopoli perdagangan terus dilakukan. Politik divide et impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh, Mataram yang merupakan kerajaan kuat di Jawa akhirnya juga dapat dikendalikan secara penuh oleh VOC. Hal ini terjadi setelah dengan tipu muslihat VOC yang sedang dalam keadaan sakit keras dipaksa untuk menandatangani naskah penyerahan kekuasaan kerajaan kepada VOC pada tahun 1749. Tidak hanya kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan-kerajaan di luar Jawa berusaha ditaklukkan untuk memperkokoh kedudukannya di Indonesia bagian barat dan memperluas pengaruh di Sumatera. VOC berhasil menguasai Malaka setelah itu mengalahkan saingannya Portugis pada tahun 1641. Pengaruh dan kekuasaan VOC semakin meluas. Untuk memperkuat kebijakan monopoli ini di setiap daerah yang dipandang strategis armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun. Sebagai contoh, benteng Dorset dibangun di Saparua, benteng Nassau di Banda, di Ambon sudah ada benteng Victoria, benteng Oranye di Ternate, dan benteng Rotterdam di Makassar. Dalam rangka memperluas pengaruh dan kekuasaannya itu, ternyata perhatian VOC juga sampai ke Irian atau Papua yang dikenal sebagai wilayah yang masih tertutup dengan hutan belantara yang begitu luas. Penduduknya juga masih bersahaja dan primitif. Orang Belanda yang pertama kali sampai ke Irian adalah Willem Jens. Bersama armadanya, rombongan Willem Jens menaiki kapal Duike dan berhasil memasuki tanah Irian pada tahun 1606. Willem Jens ingin mencari kebun tanaman rempah-rempah. Tahun 1616 sampai 1617, Lee Mayer dan William Schouten mengadakan survei di daerah pantai timur laut Irian dan menemukan kepulauan Admiralty, bahkan sampai ke New Ireland. Dengan penemuan ini, maka nama William diabadikan sebagai nama Kepulauan Schouten. Pada waktu orang-orang Belanda sangat memerlukan bantuan budak, maka banyak diambil dari orang-orang Irian. Pengaruh VOC di Irian semakin kuat, bahkan pada tahun 1667 pulau-pulau yang termasuk wilayah Irian yang semula berada di bawah kekuasaan kerajaan Tidore sudah berpindah tangan menjadi daerah kekuasaan VOC. Dengan demikian, daerah pengaruh dan kekuasaan VOC semakin luas di seluruh Nusantara. Memahami uraian di atas, jelas bahwa VOC yang merupakan kongsi dagang itu berangkat dari usaha mencari untung, kemudian dapat menanamkan pengaruh bahkan kekuasaannya di Nusantara. Fenomena ini juga terjadi pada kongsi dagang milik bangsa Eropa yang lain. Artinya untuk memperkokoh tindakan monopoli dan memperbesar keuntungan orang-orang Eropa itu harus memperbanyak daerah yang dikuasai atau daerah kolonialnya. Tidak hanya daerah yang dikuasai secara ekonomi, kongsi dagang itu juga ingin mengendalikan secara politik atau memerintah daerah tersebut. Bercokolah kemudian kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Demikian halnya dengan VOC, tidak sekedar menjadi sebuah kongsi dagang yang berusaha untuk mencari untung, tetapi juga ingin menanamkan kekuasaannya di Nusantara. VOC dengan hak-hak dan kewenangan yang diberikan pemerintah dan parlemen Belanda telah melakukan penjajahan dan menguatkan akar
kolonialisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.